Pada kesempatan kali ini, gue akan menemani kalian dengan sebuah cerita yang berjudul Taksi Hantu. Nama gue Bagus, karyawan swasta, usia gue 21 tahun. Gue baru lulus kuliah tahun kemarin, dan alhamdulillah tanpa membutuhkan waktu yang lama, gue keterima kerja nih sebagai auditor. Buat kalian yang belum tahu auditor, mungkin auditor itu kayak sebuah profesi yang memeriksa sebuah kelayakan keuangan di sebuah perusahaan gitu. Nah, singkat cerita, jadi kerjaan auditor itu mungkin kebanyakan lembur-lembur ya. Banyak dikejar deadline karena mungkin banyak klien yang dipegang dan kerjaannya itu per tim gitu. Gue sempet kaget sih sebenarnya karena baru lulus ya kan, terus keterima di auditor. Wah, ternyata dunia kerja ini nggak kenal siang malam ya. Paling cepet tuh gue pulang dari kantor tuh sekitar jam 8. Itu paling cepet deh. Kadang gue bisa sampai jam 12 juga baru balik gitu dari kantor. Ya capek sih, cuman menurut gue ini ya pengalaman banget buat gue gitu kan. Di kantor gue ketemu temen yang mungkin seumuran sama gue ya, mungkin beda setahun atau 2 tahun di atas gue. Namanya Tio sama Indra. Nah, mereka adalah geng gue nih. Kalau misal lagi istirahat atau mungkin gue lagi lembur dan salah satu di antara kita lagi pusing, kita sempetin nih ngerokok di tangga darurat gitu. Jadi emang kantor gue itu di sebuah gedung gitu. Nah, kadang suka kita colong-colongan nih bertiga ini ngerokok di tangga darurat. Sebenarnya itu nggak dibenarkan sih gitu kan, nggak boleh juga sebenarnya. Cuman daripada kita harus naik lift turun ke lantai dasar ke smoking area, jadi kita bertiga kayak dalam tanda kutip nakal ya ke tangga darurat untuk ngerokok di situ gitu kan, sambil melepas penat dan kerja lagi setelah ngerokok itu gitu kan. Ngobrol-ngobrol sebentar, balik lagi kerja lagi gitu. Nah, di sela-sela obrolan gue sama Tio dan Indra itu, sohib-sohib gue nih, si Indra nih bilang, random aja gitu tiba-tiba dia cerita, bro, lu tahu gak sih kalau di gedung ini, tepatnya di lantai kita nih, itu ada penunggunya tahu gitu kan. Ah, ngarang lu, kata temen gue tuh si Tio. Karena emang Tio ini masuknya belakangan gitu. Jadi pertama si Indra, gue baru Tio. Ngarang lu ah, mana ada gitu-gituan gitu kan. Ye, beneran. Tahu nggak? Namanya Dona. Gue makin ngakak ketawanya. Ada-ada aja pakai dinamain segala gitu kan. Penunggu ya penunggu aja gitu. Nah, gue kebetulan adalah salah satu orang yang nggak percaya ya. Bukan kurang percaya, tapi lebih tepatnya gue tuh nggak percaya gitu. Maksudnya gue skeptis banget kayak ya udahlah, mereka gak ada gitu kan. Jadi begitu pas si Indra cerita gitu tuh gue kayak ini memang karang-karangan orang-orang kantor aja biar seru gitu, biar dicerita gitu kan. Nah, gue tuh lebih berpikir rasional aja gitu, mana ada sih ya. Udah mungkin sekitar 2-3 bulan setelah nongkrong dan cerita tentang Dona itu ya, jadi kayak mana nggak ada gitu kan. Waktu itu gue lembur sampai jam 10 lah, jam 10-an gitu kan. Itu gue tinggal berempat kayaknya deh. Gue, Indra sama Tio, satu manajer gue. Nah, cuman gue sama Indra sama Tio ini kita timnya tuh beda gitu. Jadi duduknya agak jauh-jauhan memang. Pertama, ya gue sekarang baru bisa bilang ini adalah suatu keanehan, tapi kala itu gue sama sekali nggak mikirin keanehan gitu ya. Jadi kayak ada kubikel di depan gue, kayak meja depan gue persis gitu, punya teman gue ya. Nah, teman gue tuh udah cabut, udah balik gitu kan. Itu kursi dia itu kayak gerak sendiri mundur ke belakang, seret gitu. Iya, kalau dipikir-pikir kayak ditarik gitu, maksudnya kayak ada, tahu nggak
bisa bayangin nggak kalau misalnya orang lagi duduk kerja terus dia mau berdiri, mau keluar gitu, mau bergerak dari meja kan dia mundurin bangku gitu dulu kan. Nah, kurang lebih kayak gitulah geraknya si bangku itu, kayak ditarik ke belakang terus dia berdiri gitu. Tapi gak ada siapa-siapa gitu kan. Nah, gue pikirnya cuman ya udahlah, mungkin namanya bangku ada rodanya ya gerak sendiri aja gitu. Kayak mungkin ada getaran, goyangan gitu. Padahal mungkin kalau dipikir-pikir ya nggak mungkin juga ya. Gue di lantai 23 kali itu getaran dari mana juga gitu kan. Cuman gue karena gue orang yang nggak percaya gitu ya udah aja gitu kan. Dah aku kerja lagi. Gue pakai handsfree. Dia kebiasaan gue kalau gue lembur itu gue selalu dengerin musik gitu kan. Gue colok handsfree di kuping gue, ya udah gue kerja gitu. Paling kalau anak-anak si Tio atau Indra ngajakin ngerokok, kayak gue dilempar pakai kertas atau pulpen gitu, puk dari belakang, baru gue coba handsfree gue gitu. Karena kalau mereka panggil percuma, gue nggak denger juga gitu kan. Udah, gue diemin aja. Nggak lama gue nih pengen ke kamar mandi nih, pengen buang air kecil gitu kan. Ya udahlah, ke kamar mandi, udah gelap. Jadi di seberang kantor gue itu, jadi kan kantor gue itu seberangnya itu perusahaan lain gitu kan. Itu udah gelap gitu, udah gelap. Terus lampu di koridor di lift itu udah gelap juga gitu, karena udah bukan office hour ya, bukan jam kerja lagi kan. Udah gelap, ya udah aja cuek gue kamar mandi, yang penting kamar mandi lampunya masih nyala gitu. Udah, gue buang air kecil. Mungkin buat gambaran kan ya, buat kalau laki-laki ke toilet itu kan eh, tempat buang air kecil itu berdiri gitu tuh, berdiri. Terus mungkin nggak semua tapi kebanyakan ya, mungkin di mall-mall juga gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggalin, jadi setelah kita buang air kecil terus kita tinggalin, kita mau ke cuci tangan, baru dia flashnya tuh nyala tuh buat nyentor yang tadi kita buang gitu kan. Nah, jadi itu ada sekitar 2 sampai 3 tempat eh, untuk anak laki buang air kecil nih. Ya kosong, cuman gua doang gitu. Nah, pas gua lagi buang air kecil gitu, beres, gua cuci tangan nih di wastafel. Nah, herannya sebelah si tempat tadi gua buang air kecil itu flashnya nyala sendiri gitu, seolah-olah seperti ada yang baru kencing di situ kan. Jadi setelah baru kencing, baru dia pergi, baru nyala tuh flashnya gitu. Seolah-olah seperti itu gitu. Nah, mungkin sensornya aja nih rusak gitu. Gue pikir kayak gitu, karena itu nggak tahu deh sensor cahaya atau sensor apa, gue kurang ngerti juga. Ya mungkin ada aja lah, namanya mesin kan, pasti ada error sedikit gitu. Jadi ya udah, gue nggak ambil pusing, gue balik lagi ke kantor, gue kerja lagi gitu. Itu nggak gue bahas tuh sama Tio sama Indra. Kalau gue bahas pasti mereka kayak, nah kan bener gitu. Jadi ya udahlah, gue cuekin aja gitu kan. Pada suatu ketika gue lagi banyak banget dapet deadline, nggak tahu, mungkin karena gue junior di situ, jadi kayak seniornya tuh ngasih beberapa target ke gue. Terus ya udah aja, dia begitu jam 6 jam 7 dia balik gitu, mereka balik gitu, beberapa senior gue. Nah itu gue yang beresin tuh. Waktu itu tuh hari apa ya, kalau nggak salah hari Jumat deh. Iya, hari Jumat. Jadi hari Kamisnya itu gue habis futsal. Terus hari Jumatnya itu gue capek banget tuh, gue capek banget. Nah, sedikit gue kasih tahu ya. Jadi kalau misal di kantor kita itu, kalau misalnya hari Sabtu itu kantor tetap buka buat karyawan-karyawan yang mau lembur gitu ya. Mau lembur, mungkin ada deadline di minggu berikutnya, jadi boleh masuk aja gitu, boleh masuk untuk ya lu kerja di kantor gitu. Nah itu hari Jumat tuh, kalau nggak salah Jumat itu gue lembur sama Indra sama Tio ya, seperti biasa lah ya. Gue lembur. Nah itu gue bertiga tuh, gue lembur. Jadi kantor gue itu, kalau kalian pulang lebih dari jam 9 malam, sebenarnya kalian tuh bisa pulang naik taksi pakai uang pribadi kalian. Besokannya bisa rembes nih, uangnya diganti gitu. Tapi karena gue bawa motor, walaupun gue pulang jam 10 jam 11, ya gue mendingan naik motor aja gitu kan. Nanti kalau gue naik taksi, besok paginya gue ke kantor naik apaan gitu. Jadi walaupun gue pulang tengah malam pun, gue tetap naik motor gitu. Nggak tahu gimana, itu gue lagi capek banget deh. Gue kondisi lagi capek banget, mata gue udah perih banget, udah kunang-kunang kali ya. Udah capek banget. Gue kayak,
walaupun gue ngerokok pun kayak capek gue tuh nggak hilang gitu. Biasanya kalau misalnya gue ngerokok sebat 2 bat gitu seger lagi gitu kan sugesnya. Cuman kala itu gue udah capek banget ya, sampai eh, belum beres juga deadline gue nih. Gue mikir kayaknya besok gue harus masuk lagi nih hari Sabtu gitu kan. Terus gue janjian tuh sama temen gue tuh, sama si Indra sama Tio. Mereka juga bilang, iyalah Gus, besok gue juga masuk gitu. Ini mau dipakai datanya hari Senin gitu kan. Ya udahlah, gue juga barengan deh. Hari Sabtu gue masuk juga gitu. Nah, mereka cabut duluan sekitar jam 11-an. Pertama si Tio sih. Gue duluan ya gitu. Balik besok pagi kesini lagi gitu kan. Oh ya udah, gue nanggung gitu gue bilang. Nah, nggak lama si Indra itu kayak nepok di belakang gue gitu, bahu gue. Duluan bro. Lah ikutan juga lu gitu. Ternyata si Indra cabut juga. Nah biasanya kita itu kalau lembur itu ditemenin sama satu OB. Jadi satu OB itu standby tuh sampai karyawan semua baru balik, baru dia ngunci-ngunci pulang juga gitu kan. Siapa ya kita sebut namanya, Pak Rio lah gitu ya. Pak Rio itu OB di kantor gue yang biasanya standby buat nungguin karyawan yang mungkin lembur gitu. Gue capek banget kala itu, gue males banget. Dan untuk informasi kalian, parkiran motor di gedung gue itu jauh banget. Jadi kayak harus ke basement dulu. Terus jalan lumayan jauh dulu. Terus ya gitulah, pokoknya jauh aja. Dan lu pasti gelap dan pasti sepi gitu. Karena kan dari satu gedung itu kayaknya cuman beberapa kantor doang yang suka lembur-lembur kayak kantor gue ini gitu kan. Nah gue memutuskan untuk kayaknya gue balik naik taksi aja deh gitu kan. Besok pagi kan hari Sabtu nih, kalaupun gue naik ojol ataupun gue naik angkutan umum gitu ya, kayak busway atau apa, kayaknya lega juga gitu, nggak desek-desekan kayak hari kerja biasa gitu kan. Ya kayaknya lebih baik gue naik taksi deh. Besok gue bisa naik Transjakarta gitu kan. Udah, gue balik tuh sekitar jam 12.15-an atau 12.20-an aja. Pokoknya belum setengah 1 deh. Gue balik, yang jelas sudah ganti hari aja. Gue balik, gue ke bawah tuh, gue ke bawah gedung. Ada beberapa satpam yang gue sering ngobrol juga nih, teman gue ngerokok juga itu kan di depan. Bos baru balik lu gitu disapa. Iya nih, besok dinas nggak? Besok gue masuk gitu. Gue bilang gitu. Mereka bilang enggak, gue dinas malam gitu. Kalaupun besok masuk, paling gue masuk malam lagi kata dia gitu kan. Ya udah gue cabut ya, nggak bawa motor lo gitu. Enggak, naik taksi aja gitu. Oh nungguinnya jangan di sini kata dia. Jadi ada 2 gerbang gitu sih di gedung gue. Kalau di sini mah jarang taksi lewat gitu. Di belakang sana tuh. Nah dia nunjuk ke kayak sebenarnya itu pintu belakang gedung gue sih. Itu di sana biasanya ada yang mangkal kata dia gitu. Kan kalau taksi mangkal nggak mungkin di depan gedung yang pintu utama banget kan, dia kayak mungkin di pinggir-pinggiran gitulah gitu. Oh gitu, ya udah deh gue kesana gitu. Dah, gue nyalain rokok deh tuh, gue nyalain rokok sambil jalan gue kesana. Itu udah pedih banget ya, mata gue udah kayak, aduh, capek banget aja. Nah, begitu gue nyampe belakang, gelap banget itu. Jadi kayak nggak ada mana nih taksinya gitu kan. Sempat kepikiran tadi apa gue bawa motor aja ya. Percuma juga sih gue nungguin di sini juga, kayaknya nggak ada taksi gitu kan. Tapi karena gue baru bakar rokok, ya udahlah, gue sempetin duduk di situ kayak di trotoar gitu. Gue duduk di situ. Pokoknya kalau rokok gue udah habis, nggak ada taksi lewat gitu kan, kayaknya gue mendingan ngalang-ngalain jalan kaki lagi buat ke parkiran motor. Ya udah gue naik motor aja deh gitu. Nah, rokok gue itu udah mau habis. Nah, gue ngeliat taksi itu ada tuh, cuman gue nggak ngeh juga taksi apa itu, karena gue cuman ngeliat si apa namanya lampu di atas atapnya itu kan biasanya nyala tuh ya. Biasanya sih logo ya, kalau nggak logo ya tulisan taksi gitu kan. Cuman nyala doang nih, ting, gue ngeliat ada lampu doang gitu. Nah cakep taksi itu gitu. Gue matiin rokok gue berdiri, gue stopin tuh taksi. Gue nggak ngeh itu mobil apa, gue nggak ngeh apa namanya taksi apa, logonya apa, itu gue nggak ngeh. Pokoknya dia taksi aja, udah pasti taksi gitu. Gue stopin, ya gue baru mudeng sekarang nih. Kan taksi-taksi kebanyakan kalau di ibu kota itu udah minibus ya. Ya gue nggak mau nyebutin merek, cuman
paling nggak udah 7 seater gitu kan. Kayaknya nggak ada yang sedan lagi kayaknya ya. Apa gua yang nggak pernah ngeliat juga gitu. Nah, itu taksi sedan tuh. Itu taksi sedan tuh. Ingat gue, cuman ya gue bodo amat juga ya. Yang pertama gue udah capek banget, yang kedua taksi juga susah. Jadi kayak gue nggak milih-milih lah, yang ada aja udah gue stopin gitu kan. Walaupun gue juga nggak juga kan, biasanya gue merhatiin ya taksi-taksi itu kalau misalnya buka pintu itu argonya kan udah berapa gitu kan, begitu dia mau kemana bang terus dipencet gitu argonya mungkin berapa ribu gitu kan sekali nyalain gitu. Gue nggak juga, gue cuman masuk duduk gue sebutin, pak kesini ya gitu. Dia nggak mengiyakan, dia juga nggak oh iya apa kayak gitu basa-basi malam mas atau apa gitu, nggak basa-basi. Gua suruh ke tempat komplek gua gitu, dia udah cuma nengok ke gua, udah di jalan gitu. Yang gua inget itu mukanya kayak apa ya, perawakannya nggak terlalu besar, rambutnya agak sedikit botak gitu ya, kayak agak sedikit botak gitu ya, tapi berambut ya, terus kumisan. Nah itu yang gue inget tuh, karena kan gue ngeliat cuman kayak dari sebelah kiri doang gitu, jadi nggak tahu banget wajah depannya seperti apa. Dan lagi-lagi gue capek, gue nggak sempet banget tuh ngeliatin name tag yang apa ya, biasanya kan kalau taksi ada keterangan tuh driver nama siapa gitu-gitu kan, nomor taksi berapa gitu, atau gue sama sekali nggak ngeh. Udah, terus gue tidur deh tuh. Ya nggak niat tidur sih, tapi namanya capek ya, gue ketiduran lah intinya. Gue ketiduran, terus gue dibangunin, tapi bukan dibangunin sama mas ini belok mana ya, misalnya gitu kan. Jadi gue tuh nggak spesifik nyebutin alamat gue, misalnya gue pak ke komplek Citra gitu ya, jalan ini nomor ini. Gue nggak spesifik ngomong gitu ke driver. Gue cuman bilang pak ke komplek Citra ya gitu. Gue nggak nyebutin juga tuh daerah mana ya, tapi dia kayak pede-pede aja gitu, bahwa kayak pasti aja komplek Citra itu cuma ada satu di ibu kota ini gitu kan. Padahal gue juga nggak tahu ada berapa. Udah, terus gue dibangunin, tapi bukan sama omongan, tapi sama suara deheman dia. Jadi kayak isyarat gue bangun untuk gue nunjukin jalan gitu, kayak nah gitu deh, kurang lebih gitu sih. Wah gue kebangun terus tiba-tiba tuh udah masuk di portal komplek gue tuh, udah masuk di situ. Gue cuman iya pak itu lurus lagi nanti gang ketiga belok kiri gitu. Gue cuman nyebutin gitu aja, nanti rumah saya sebelah kanan nih pagar coklat gitu. Ya udahlah tuh, gue nyampe rumah, gue bayar. Nah gue agak batin sih sebenarnya ya, ini gue yang udah lama banget nggak pernah naik taksi, atau argonya yang murah banget nggak sih? Apa karena jalanan kosong nggak macet jadi murah gitu kan? Itu gue bayar murah banget tuh taksi, asli gue bayar murah banget. Dan lagi-lagi ya gue nggak ngelihat ketika dia buka pintu juga sih. Cuman satu yang gue inget satu itu mobil kayaknya keluaran lama deh, karena bentuk setirnya yang gue sadar itu ya nggak kayak setir modern zaman sekarang gitu. Terus wangi-wangi AC-nya juga kayaknya bukan taksi zaman sekarang banget deh gitu. Itu gue bayar murah banget sih, gue lupa berapa tapi murah banget aja. Terus ya udah, karena murah gue kasih duit, gue bilang pak udah kembalian pegang aja gitu. Itu gue keluar dari pintu taksi, itu badan gue capek banget, kayak pegel semua gitu loh. Gue kayak oh gila, gue kayak habis lari tau nggak. Jadi capek banget, apa karena kerjaan gue yang duduk terus gitu kan. Aduh pegel ya itu, gue sampai bunyiin beberapa sendi-sendi gue gitu. Dah dia jalan deh tuh, dia muter balik jalan lagi. Nah, gue nggak perlu ngetok atau ngebel pintu rumah karena gue punya kunci serep nih rumah gue. Dah gue buka pintu, gue masuk, naik gue ke kamar karena kebetulan kamar gue lantai 2. Gue naik ke kamar, terus ya udah gue ganti baju. Gue nggak sempat cuci muka, beneran gue udah capek banget, gue nggak sempat cuci muka. Seingat gue cuma ganti baju, ya naruh tas, ganti baju, tepar gue langsung. Nyalain AC, gue nyalain AC dulu kamar gue, terus gue tidur. Itu gue ngerasa tidur kayak baru ngeliep tau nggak, baru merem
itu kayak baru merem, tiba-tiba alarm gue bunyi gitu. Jadi kan kayak, ya mungkin ya gue mikirnya kayak mungkin saking kecapeannya gue ngerasa tidur gue ini kayak nggak berkualitas gitu, cepet banget, tiba-tiba udah pagi aja gitu kan. Itu alarm gue bunyi gitu, alarm gue bunyi, wah gue kaget kan tuh, kesiangan nih gue nih gitu. Terus gue lihat bener aja gitu, 5:30 gue bangun kan, 5:30 tuh gue biasa pasang alarm. Capek banget ya, gue sempat mikir sih, ke kantor nggak ya, apa gue kerja di rumah aja ya. Nah, ada sedikit penyesalan sebenarnya ya. Mungkin karena kemarin gue niat Sabtu itu gue ke kantor, jadi berkas-berkas yang mau gue kerjain tuh gue tinggal aja di kantor gitu. Dan motor gue di kantor juga sih ngomong-ngomong ya. Jadi kayak ya udahlah besok gue kantor ini, jadi berkasnya udah gue taruh sini aja gitu. Jadi ya mau nggak mau gue harus ke kantor, gue nggak mungkin ngerjain dari rumah juga gitu. Walaupun gue bawa laptop kala itu. Terus ya udah, gue mandi, rapi-rapi, beres-beres, gue ke bawah, ketemu nyokap gue bikin sarapan dulu tuh, udah beres. Nah, gue mau ngerokok nih tadian nih sebelum berangkat, karena gue tahu nih gue bakal naik angkutan umum gitu kan. Nyobain naik Transjakarta aja kali ya, karena di dekat rumah gue tuh deket shelter Transjakarta lah gitu. Kalau naik ojol kan ya naik motor, mungkin kalau lagi Sabtu gini naik angkutan umum kayak Transjakarta enak juga kali ya gitu, nggak terlalu desek-desekan juga, nggak rame juga gitu. Ya udahlah, gue mau bakar rokok nih, habis rokok gue, tapi bungkusnya masih gue kantongin. Ngapain banget gue ngantongin bungkus kosong gitu kan, nggak ngeh juga gue semalam ngerokok tinggal satu gitu tuh pas gue lagi nungguin taksi. Udah, yaudah deh, gue pamit nyokap, cabut gue berangkat. Gue jalan tuh keluar komplek kan. Gue jalan, nah di ujung jalan itu ada warung langganan gue tuh, langganan gue beli rokok di situ tuh. Gue ke situ, anggap siapa namanya ya, Mang Ujang deh, Mang Ujang. Ya sekitar umur 40-an lah. Jadi dia tuh selalu nungguin warung sama istrinya sama anaknya masih kecil tuh. Gue ke situ, Mang gitu. Wih, Gus, berangkat Sabtu-Sabtu gitu kan. Iya lembur Mang gitu. Rokok dong gitu. Biasanya tuh gue sempetin beli rokok di situ, gue bakar, ngobrol bentar tuh di situ tuh, ngobrol bentar gitu. Walaupun gue berangkat naik motor tuh, biasanya gue sempetin tuh gue ngobrol dulu sama Mang Ujang ini gitu. Udah, rokok nih gitu dikasih sama dia, gue bakar di situ, rokok gue. Terus ini nih, bagian ini nih. Jadi si Mang Ujang tiba-tiba nyeletuk gitu. Semalam dari mana? Pagi banget pulang. Iya lembur, gue masih nggak ngeh nih. Lembur biasa gitu kan. Motor kemana? Motor tinggal di kantor gitu. Oh, ya semalam si ibu, ya istrinya nih yang latih si ibu bilang, Pak itu sih bagus, jalan. Terus gue langsung berhenti gitu, lagi bakar rokok gue berhenti. Jalan? Itu sih bagus, ngapain jalan gitu. Jalan apaan? Mang, orang gue naik taksi semalam, gue bilang gitu kan. Ini tanya nih bu, dipanggil tuh si ibunya tuh. Terus ibunya keluar, nggak nyaut panggilan suaminya, malah fokusnya ke gue. Gus, kemarin ngapain jalan kaki subuh gitu. Gue ketawa lah. Yang pertama subuh, yang kedua jalan kaki gitu kan. Enggak, orang semalam gue naik taksi gitu. Taksi gimana? Jalan lo, gue panggilin diem aja gitu kan. Jalan gimana? Lu jalan kaki nih dari sini, dan nunjuk ke arah ya ke kanan komplek gue gitulah. Lu jalan kaki dari sono. Jalan belok. Gue teriakin, Gus, dari mana pagi amat pulang? Motor lu kemana? Diem aja lu nya. Udah jalan aja wah. Gue bilang, Mang, itu sih bagus, baru balik jam segini gitu. Dipanggil diem aja. Udah biarin, capek kali tuh anak itu. Bang Ujang bilang, capek kali tuh anak gitu. Gue baru, anjir, semalam, wah nggak mungkin lah, masa gue jalan sih dari kantor. Ya kantor gue kalau naik kendaraan 30 menit sampai 40 menit sih, kalau nggak macet ya. Kalau macet mungkin sejaman gitu. Terus gue kayak ngerunut dulu gitu, gue kayak, oh ya udah, oke Mang, ya udah, thank you ya Mang. Udah gue cabut deh tuh.
Tapi di jalan sampai ke shelter Transjakarta, gue tuh mikir kayak, oke, gue pulang jam 12.20-an lah ya, kurang lebih. Gue ngobrol sama security nyampe bawah 12:30. Terus gue ke belakang nungguin taksi, anggaplah jam 1 nih gue dapet taksi nih. Nah, kalau jalanan kosong, nyampe rumah gue tuh sekitar jam 2-an kurang. 2 kurang 10 lah kalau naik mobil. Kalau naik motor mungkin setengah 2 nyampe ya. Ini 2 kurang 10 lah paling gak gue naik mobil. Masa ya sih mang Ujang ngeliat gue subuh jalan kaki gitu kan. Terus kayak gue mikir lagi nih, tapi kok gue tidur kayak sebentar banget ya. Kayak tiba-tiba merem udah melek lagi, alarm gue bunyi gitu kan. Itu gue kayak di blip gitu loh ininya. Tidurnya tuh kayak cepet banget tuh, udah bangun lagi gitu. Terus gue kayak, aduh, berpikir keras gitu. Ini yang bener siapa sih? Apa gue yang terlalu capek sehingga gue halusinasi gitu kan. Terus gue cek dompet, gue inget banget. Jadi gini, waktu gue balik dari kantor, gue tuh gak ada duit. Nah, gue mampir deh tuh di lobi ada ATM. Gue tarik duit. Nah, karena tanggal tua juga ya, gue narik cuma 2 lembar tuh, 50 ribuan, biru-biru. Gue inget banget biru-biru. Terus gue baru sadar, waktu gue bayar rokok sama Ngujang, itu duit masih ada. Gocap-gocap gitu kan, 50 ribu gitu, ada 2. Berarti kan gak kepake ya. Semalam gue bayar taksi pakai apaan gitu. Terus itu gue udah nyampe di tangga shelter Transjakarta. Itu gue balik lagi dong ke warung Mang Ujang dong. Gue mau konfirmasi aja, semalam lu ngeliat gue kira-kira jam berapa gitu. Terus gue balik lagi Gus. Iya Mang, koreknya sekalian gitu. Jadi gue sebenarnya gue punya korek, cuman gue ya speak aja sih, gue balik lagi gitu. Nggak sekalian sih tadi gitu, gue kasih duitnya. Terus gue bilang gini, Mang, emang semalam ngeliatnya jam berapa sih? Si ibu tuh ngeliat jam berapa bu gitu. Mungkin sekitar jam 4-an, jam 4.15-an lah gitu. Buset ya, jam 4.15 ya. Berarti kan gue dari kantor itu anggaplah gue ngobrol sama security itu jam 1 aja. Berarti kan gue 3 jam dong ke rumah gitu kan. Lama juga gitu gue mikirnya kan tuh. Nah, terus satu itu. Yang kedua, begitu gue turun taksi itu, emang iya sih, pegel banget badan gue, kayak habis lari. Capek banget nih betis gue, kayak capek banget gue jalan kayak habis, ya bener ya, kayak habis jalan gitu, kayak habis jalan, mending kayak habis jalan, kayak habis lari gue. Gila capek banget sih beneran deh. Nah terus udah deh tuh, gue ke kantor kan, naik Transjakarta gue kantor. Gue nyampe kantor jam berapa, jam 9-an kalau gak salah. Gue nyampe kantor tuh anak-anak udah ada tuh, si Tio sama si Dimas udah ada gitu kan. Gus gitu, yuk tuh ngopi belum lu pada, nungguin lu nih gitu, ngopi dulu gitu kan. Nah gue kalau ngopi tuh biasanya ke minimarket. Jadi di kantor gue itu di basement gitu ada minimarket lah di situ. Nah biasanya gue beli kopi di situ, gue ngerokok dulu di situ tuh. Nah gue ngopi di situ, gue ngerokok sama temen gue cerita nih semua deh tuh. Gue cerita dari mulai gue pulang, gue ketemu security, gue ngobrol sama dia, gue nungguin taksi gitu kan. Nah ternyata mereka, si Tio sama si Dimas itu pulang sih naik motor gitu mereka tuh. Terus ketemu security, gue nungguin taksi. Nyampe rumah gue capek banget, gue bayar kok taksi murah. Pagi-pagi warung deket rumah gue ngomong kayak gitu kan. Terus si Tio nih barusan bilang gitu ke gue, jangan-jangan lu naik taksi hantu lagi. Taksi hantu kata Dimas. Jadi si Dimas ngebalikin ketawain gitu kan. Lu biasanya gak percayaan sama gitu-gituan, sekarang lu ngada-ngada taksi hantu. Lah sekarang gini Dim, kata Tio nih, nggak, ini ada saksinya gitu. Si Bagus jalan kaki. Kalau mungkin abang warungnya yang ngomong, yang ngada-ngada aja kali dia. Kan yang ngomong istrinya yang ngeliat, ngomong sama Mang Ujang juga ngeliat gitu, lu jalan gitu kan. Nah terus gue kayak, iya juga ya, emang taksi hantu tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah gue juga nggak coba buat browsing juga gitu, apa sebenarnya ada atau enggaknya gitu kan. Cuman kayak
Ya pada akhirnya gue 50% lebih gue akhirnya percaya juga ya. Gue bukan orang yang skeptis yang uh, gak percaya sama gitu-gituan lagi gitu. Karena mereka udah mulai menunjukkan eksistensinya gitu kan. Yang pertama mereka itu nunjukin ketika gue di toilet gitu ya, ada flash nyala gitu satu. Sebelumnya gue ngeliat bangku depan gue kegeser gitu kan. Yang ketiga ya itu dia, bisa dibilang gue jalan kaki kali dari kantor sampai rumah. Ada saksinya juga soalnya Mang Ujang itu, dan gue real banget, gue ngerasain gue duduk di taksi itu, gue tidur taksi itu. Cuman yang orang lihat gue jalan kaki dari kantor sampai rumah gue 3 jam gue jalan kaki. Yang gue rasain tidur di taksi gitu. Nah, yang mengiyakan lagi pikiran gue adalah bener aja dong duit gue utuh. Padahal yang gue rasain adalah gue bayar taksi malam itu. Tapi ternyata enggak, duit gue utuh gitu kan. Berarti udah ada 2 bukti ya. Buktinya adalah istri Mang Ujang lihat gue jalan kaki. Buat bukti kedua adalah duit gue utuh. Dan yang udah pasti adalah gue capek banget ngerasainnya. Dan gue tidur sebentar banget berarti. Berarti gue nyampe rumah mungkin jam 4-an. Terus jam 1,5 jam kemudian jam 5.30 gue dibangunin sama alarm gue. Itulah sebabnya kayak gue ngerasa tidur gue singkat banget, kayak di blip udah bangun lagi gitu kan. Pengalaman. Mungkin gitu aja cerita dari gue. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa dukung terus konten-konten gue dan mampir ke video gue yang lain, karena mereka ada di sekitar kita.